Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Baiklah, kalau sehat, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran IPS kali ini. Kita masuk materi negara Mesir. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang negara Mesir, sekarang kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama, nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian harus dapat menunjukkan letak negara Mesir, oke ya. Yang kedua, nanti kalian harus dapat menyebutkan batas-batas negara Mesir. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu harus dapat mendeskripsikan peninggalan kebudayaan Mesir. Kemudian yang keempat, dapat mendeskripsikan pengertian kaum Felahin ya. Kemudian tujuan yang terakhir, dapat menjelaskan peranan Sungai Nil bagi perekonomian negara Mesir. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini tentang negara Mesir. Oke, kita lanjutkan. Negara Mesir itu terletak di benua Afrika bagian utara. Sekarang kita lihat dulu petanya untuk negara Mesir ya. Nah, tampilan pada gambar peta ini adalah peta benua Afrika ya. Tapi tidak semuanya, yang kelihatan hanya Afrika bagian utara yang warna kuning ya. Perlu kalian ketahui bahwa yang biru ini ya, ini yang ada kursor jalan ini, yang biru ini adalah Laut Tengah. Kemudian ini adalah Laut Merah. Kemudian yang kuning-kuning ini adalah negara-negara di kawasan Afrika Utara. Nah, letak negara Mesir itu di mana? Letak negara Mesir ini yang ada panah merahnya ini. Nah, ini adalah mengenai letak negara Mesir ya. Jadi berada di kawasan Afrika bagian utara. Nah, sekarang kalau kita lihat dari gambar ini, maka akan kita peroleh atau kita dapat untuk batas-batas geografis negara Mesir ya. Untuk batas bagian utara, ini yang utara ini, yang warnanya biru ini, berarti batas utara Mesir ini adalah Laut Tengah. Kemudian batas baratnya ini negara Libya. Kemudian batas selatannya adalah negara Sudan. Kemudian batas timurnya ini adalah Laut Merah. Itu adalah mengenai letak atau batas geografis negara Mesir. Ya, bisa dimengerti ya. Kemudian kita lanjutkan untuk keadaan alam. Batas-batasnya tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini tulisannya biar kalian lebih jelas ya. Batas negara Mesir itu tadi utara Laut Tengah, barat Libya, selatannya Sudan, kemudian timurnya Laut Merah. Nah, sekarang untuk letaknya ya, letak astronomis negara Mesir ya, itu di antara 22 derajat LU sampai 31 derajat LU ya. Dan
25 derajat PT sampai 36 derajat PT ya. Ini adalah mengenai letak astronomis. Dan tadi kalian lihat di gambar bahwa letaknya itu di sudut ya, pojok ya, Afrika Timur Laut. Itu adalah letaknya. Kemudian untuk luas negara Mesir itu 1.1449 km persegi. Itu adalah mengenai luas negara Mesir. Kemudian yang keempat untuk bentang alam atau relief ya. Mesir itu reliefnya atau kondisi alamnya itu banyak berupa gurun pasir dengan sungai yang terkenal adalah Sungai Nil ya. Sungai Nil ini yang sangat berpengaruh bagi perekonomian negara Mesir ya. Kemudian sekarang yang kelima kita lihat iklimnya ya, iklim. Kalau tadi kita masih ingat letak lintangnya masih kelihatan ya, maka iklimnya adalah iklim panas ya, dan matahari bersinar sepanjang tahun. Jadi untuk negara Mesir itu sepanjang tahun bisa kena sinar matahari terus ya, seperti halnya Indonesia. Dan musim panasnya itu antara bulan Mei sampai September, dan musim dingin adalah November sampai Maret ya. Nah, kalau melihat musim ini berarti sekarang bulan September itu berarti masih musim panas gitu ya. Kemudian sekarang kita lihat untuk perekonomian dan kondisi penduduk di negara Mesir ya. Mayoritas penduduk Mesir itu mencari nafkah dengan cara bertani ya. Kurang lebih 60% dengan hasil tanaman pertanian yang utama itu adalah kapas, dan irigasinya sangat mengandalkan adanya bendungan Aswan yang terletak di Mesir bagian timur itu ya. Kemudian penduduk Mesir yang bermata pencarian sebagai petani itu sering dikenal dengan istilah kaum felahin ya. Jadi kaum felahin adalah penduduk Mesir yang bermata pencarian sebagai petani. Demikian ya. Ini untuk mata pencarian. Kemudian kalau dilihat dari ras penduduknya, Mesir itu ada 3 kelompok ya, yaitu ada kelompok Nubia. Ini adalah yang kulitnya hitam. Kemudian Hamid, ini yang kulitnya putih. Kemudian ada ras keturunan Arab. Ini adalah untuk ras penduduk Mesir. Kemudian agamanya mayoritas adalah beragama Islam ya, kurang lebih 90%. Kemudian sisanya adalah memeluk agama Kristen. Adapun bahasa yang dipakai sehari-hari adalah bahasa Arab, juga ada bahasa Inggris. Kemudian untuk kebudayaan Mesir ya, perlu diketahui bahwa Mesir itu termasuk pusat peradaban tertua di dunia ya. Jadi bangsa-bangsa yang lain itu dulu belum mengenal peradaban yang tinggi, tapi Mesir sudah mengenal peradaban yang tinggi, sehingga Mesir itu memiliki peninggalan bangunan kebudayaan yang terkenal ya, yang sangat menonjol di dunia ya. Yang pertama adalah bangunan piramida, kemudian
Sphinx ya, dan Obelisk ya. Kalau piramida itu adalah bangunan limas ya, yang terbuat dari batu marmer, itu untuk menyimpan mumi raja ya. Mumi itu adalah mayat yang diawetkan. Kemudian ada Sphinx ya. Sphinx itu adalah patung singa tapi berkepala manusia. Kemudian kalau bangunan Obelisk, ini adalah bangunan tugu batu yang runcing ya, di atasnya runcing. Gunanya adalah untuk menyembah dewa matahari atau dewa Ra atau dewa Re ya. Ini adalah untuk peninggalan kebudayaan bangsa Mesir. Nah, kemudian untuk bentuk pemerintahan Mesir itu adalah republik dengan ibu kotanya di Kairo ya. Sehingga kalau bentuknya itu republik, maka kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri ya. Ini untuk yang negara Mesir. Demikian tadi sekilas untuk materi tentang negara Mesir, dan berikut adalah tugas yang akan kalian kerjakan nanti ya, sehingga untuk mengetahui bahwa tadi dari penjelasan tadi kalian paham atau belum, itu ditandai apabila kalian dapat mengerjakan tugas, berarti kalian sudah paham adanya materi tadi itu ya. Nah, ini tugas yang pertama. Tunjukkan letak negara Mesir. Kemudian yang kedua, sebutkan batas-batas negara Mesir. Tadi sudah disinggung kan? Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan peninggalan kebudayaan bangsa Mesir. Baru saja kan? Nah, kemudian yang keempat, jelaskan apa yang kau ketahui tentang kaum Fellahin. Kemudian yang terakhir, jelaskan peranan Sungai Nil bagi perekonomian bangsa Mesir. Oke ya, hanya 5 tugasnya untuk dikerjakan, dan kalau belum jelas nanti bisa diputar kembali ya. Linknya kan sudah ada gitu ya. Baiklah, demikian. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.